Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa beraktivitas, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa beramal soleh, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ini dikarenakan kita semuanya mendapatkan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kenikmatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa berbuat kebaikan, tidak bisa berbuat memberikan maslahat, tidak bisa beramal soleh. Maka nikmat dan hidayah inilah yang wajib kita syukuri, kita senantiasa diberikan nikmat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan hidayahnya untuk kita gunakan sebaik mungkin, kita gunakan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Insyirah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kamilah, kami di sini Allah Subhanahu wa taala, dan kamilah yang telah meninggikan dzikraka atau laka untukmu dzikraka, sebutan namamu wahai Nabi Muhammad. Dan kamilah yang telah meninggikan untukmu derajatmu wahai Nabi, dan kamilah yang telah meninggikan untukmu penyebutan namamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai rafa'na sya'nak, kamilah yang telah meninggikan ya namamu, meninggikan derajatmu. Wa a'laina maqamaka fid dunya wal akhirah. Dan kamilah yang telah meninggikan kedudukanmu fid dunya wal akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggikan kedudukannya baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Wa ja'alna ismaka makrunan bismi, dan kamilah
yang telah menjadikan namamu wahai Nabi Muhammad makrunan bi ismi, yang senantiasa bersambung bergandengan dengan namaku wahai Nabi Muhammad. Maka apa? Ya, qala Mujahid, Imam Al-Mujahid, ya, Imam Mujahid beliau mengatakan, la uzkaru illa dzukirta ma'i. Aku tidak disebut, kata Allah maksudnya gitu ya. La uzkar illa dzukirta ma'i. Aku tidak disebut kecuali engkau disebut bersamaku. Jadi nama Allah tidak disebut kecuali bersama dengan nama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia apalagi di akhirat. Ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala sebut dalam berbagai banyak ayat, atiullaha wa atiur rasul. Ya. Aminu billahi wa rasulihi. Oh, banyak ayat. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya disebut. Ya. Kemudian dalam 2 kalimat syahadat, seseorang tidak sah masuk dalam agama Islam kecuali dia telah menyatakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap muslim atau orang yang mau masuk ke dalam Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak boleh 1. Asyhadu alla ilaha illallah, sebagaimana Abu Sufyan ketika awal-awal masuk Islam. Ya, ketika dalam kondisi terjepit, orang-orang jahiliyah mereka meminta ya kelonggaran dari Nabi. Maka Abu Sufyan beliau mengucapkan syahadat, tapi dengan mengucapkan 1 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian apa? Dia tidak mau melanjutkan syahadat yang kedua. Maka terus sama Abu Bakar, ayo katakan, tidak sah Islammu. Ya, maka apa? Disambung dengan yang kedua, asyhadu annaka Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian disebut dalam azan, dalam iqamah, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Dalam qomat juga sama. Ya. Kemudian apa? Fit tasyahud, dalam tasyahud salat kita. Oh, ya kan? Ada syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma sholli dan seterusnya. Wal khutab, di dalam khutbah ada syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli, seterusnya. Ya. Wa fi ghairi maudhi' minal Qur'an, dan di tempat-tempat lain di dalam Al-Qur'an tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul, aminu billahi wa rasulih. Ya. Maka betul Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kedudukan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia apalagi di akhirat. Di dunia Allah muliakan Nabi. Dengan apa? Penyebutan nama Nabi ya digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ya, la uzkar illa dzukirta ma'i. Ya, namaku tidak disebut kecuali namamu disebut bersamaku. Ini kan berarti Masya Allah. Ya, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergandengan,
penyebutannya dengan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kemuliaan. Ini menunjukkan ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingginya derajat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Dibandingkan dengan seluruh para nabi dan rasul, maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang mulia. Ya. Maka sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala li ya Muhammad. Maka malaikat Jibril berkata kepadaku, "Wahai Nabi Muhammad, inna rabbaka yaqul." Sesungguhnya Allah Tuhanmu berkata, "Atadri kaifa ya rufi'ta dzikruka?" Ya. Apakah kamu tahu bagaimana ya namamu, penyebutanmu ya diangkat, ditinggikan? Maka apa? Qultu, Nabi kita yang mulia menjawab. Nabi kita enggak tahu, ya. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka apa? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Ya, jadi Allah mengatakan, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Wahai Nabi Muhammad, Allah mengatakan, apabila namaku disebut, namamu disebut bersamaku. Artinya bergandengan. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat, meninggikan kedudukan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, kalau terkait tentang penyebutan nama Nabi bergandengan bersama Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam azan, di dalam qomat, ya. Kemudian di dalam tasyahud, di dalam khutbah, ya, di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini di dunia. Sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkanmu wahai Nabi Muhammad, meninggikan derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat kedudukan yang sangat-sangat terpuji. Mahmud, sighah mubalaghah, yang menunjukkan sifat yang sempurna. Mahmud berarti kedudukan yang sangat-sangat terpuji. Tidak ada lagi pujian. Ya. Sehebat pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan maqamam mahmuda adalah maqamas syafa'ah. Ya. Kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kelak di akhirat adalah apa? Kedudukan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Maka yang dimaksud dengan maqamam mahmuda adalah maqamas syafa'ah. Kedudukan ya di mana Nabi kelak pada hari kiamat memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Maka Imam Qatadah mengatakan, "Awwalu man tanshaqqu anhul ard." Maka Nabi adalah satu-satunya manusia yang pertama kali bangkit dari kuburnya. Ketika hari kiamat terjadi, maka tibanya masa hari kebangkitan, maka manusia di alam dunia dari Nabi Adam sampai manusia yang bertemu dengan hari kiamat, maka yang pertama kali bangkit dialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan yang mulia. Dalam hadis juga demikian. Bahwasanya Nabi awwalu man tanshaqqul anhul ard. Ya. Bahwasanya Nabi adalah manusia yang pertama kali bangkit dari alam kuburnya. Wa awwalu syafi'in musyaffa', dan manusia orang yang pertama kali memberikan syafaat dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seluruh para nabi takut, seluruh umat mendatangi Nabi Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul fasyaffi'ni fi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama, berikan kami syafaat. Jangan, saya nggak bisa. Pergi ke Nabi Ibrahim. Semua manusia pergi ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, berkata seluruh manusia, ya Ibrahim, anta abul anbiya, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi. Fasyaffi'ni fi. Maka berikanlah syafaat, mintalah syafaat kepada Allah untuk kita. Apa? Nabi Ibrahim enggak sanggup. Kemudian apa? Idhabu ila Musa wa huwa kalimullah. Maka pergilah ke Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa adalah orang yang sewaktu di dunia, nabi yang senantiasa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalimullah. Maka pergi seluruh manusia menemui Nabi Musa. Kemudian apa Nabi Musa? Saya enggak bisa. Ya. Pergi ke Nabi Isa. Ya. Kenapa? Nabi Isa ya adalah nabi yang Allah tiup ya dengan kalimat kun fayakun. Oh, ya. Maka seluruh nabi, seluruh manusia ya pergi ya meminta ya pertolongan kepada Nabi Isa untuk apa? Nabi Isa memohonkan syafaat untuk seluruh manusia. Maka Nabi Isa pun mengatakan, idhabu ila Muhammad wa huwa asyraful khalq. Maka pergilah ke Nabi Muhammad SAW. Dia adalah manusia yang paling mulia. Nabi manusia yang Nabi yang paling mulia. Rasul yang paling mulia. Maka apa? Seketika itu seluruh manusia mendatangi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW diminta oleh seluruh manusia untuk memohon syafaat kepada Allah, maka Nabi seketika itu langsung bersimpuh, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya, engkau adalah syafi'in musyaffa. Orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan ya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kita sangat bersyukur kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Kita menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kita bersyukur. Meskipun kita lahir di akhir zaman seperti ini, kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus istiqomah, fokus, kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan, arahan, pedoman, petunjuk dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan syafaat dan dapat meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.